Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani semua. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Cianjur Selatan Farming. Hari ini saya kembali lagi ke lahan cabai rawit varietas roket yang saat ini usianya kurang lebih di 50 hari setelah tanam. Kegiatan hari ini yaitu kita akan melakukan penyepraian kembali. Tujuannya lebih ke pengendalian hama keriting daun yang disebabkan oleh tungau. Di beberapa titik tanaman cabai kita itu sudah mulai terserang yang namanya keriting daun ya. Keriting tersebut diakibatkan oleh hama tungau yang biasanya menggulung ke bagian bawah untuk pucuknya ya. Nanti kita akan lihat di titik mana saja yang terserang ya. Nah, ini tanaman cabai kita sudah kita pasang ajir ya, dan nanti kita akan lakukan pengikatan. Untuk panjang ajir yang kita pakai yaitu 150 cm ataupun 1,5 meter ya. Nah, ini kita lihat ya contoh tanaman yang terserang hama keriting daun yang disebabkan oleh tungau ya. Jadi ini tanda-tanda tanaman cabai yang terserang tungau seperti ini ya. Jadi di bagian daun dia akan menggulung ke bawah seperti ini, dan di bagian bawahnya itu terlihat berwarna coklat. Dan jika dilipat untuk daun itu dia akan rapuh seperti ini ya. Nah, dan juga dia akan berjatuhan daun-daun yang sudah terserang lebih parah ya. Nah, ini di bagian pucuk seperti ini jadinya mengkerut, menggulung ke bawah ya. Nah, ini kalau tidak kita kendalikan dia akan rusak di bagian pucuk dan akan menghambat dari pertumbuhannya. Jadi hari ini kita akan kendalikan penyakit ini ya menggunakan akarisida. Di penyemprotan kali ini kita juga akan menambahkan nutrisi ya, supaya proses pemulihan akibat serangan hama tungau ini lebih cepat ya, supaya tunas-tunas baru itu cepat muncul, cepat keluar, dan tumbuhnya itu bagus. Tidak banyak sih yang terserang penyakit seperti ini, mungkin hanya ada sekitar 5 pohonan lah, tapi kita langsung kendalikan biar tidak nular ke tanaman cabai yang lain. Karena kalau sudah menular itu nanti kita repot di pengendaliannya, dan efeknya pun kepada tanaman cabai itu akan rusak, akan kurang bagus ya. Jadi sangat merugikan sekali jika kita telat dalam pengendalian. Nanti kita akan lihat ya insektisida apa yang akan saya pergunakan untuk penyepraian hari ini. Namun sebelum ke penyepraian, kita akan melihat perkembangan tanaman cabai yang sehat ya. Yang maksudnya tidak terserang penyakit, bukan penyakit tapi hama keriting daun akibat tungau. Nah, ini untuk yang sehat seperti ini ya. Ini daun-daun baru mulai terlihat segar ya, setelah dilakukan pemupukan kocor sebelumnya. Nah, ini sudah mulai rame di bagian percabangan ya, di usia 50 hari setelah tanam. Beberapa waktu lalu tanaman cabai ini terserang bercak daun ya akibat hujan yang setiap harinya turun, pagi, sore, malam itu turun terus, sehingga mengakibatkan daun tanaman cabai itu jadi bercak daun. Namun sekarang tanaman cabai ini sudah pulih ya dari penyakit bercak daun. Nah, ini salah satu contoh ya tanaman cabai yang sudah pulih. Sebelumnya kita menggunakan fungisida Mancozeb di mix sama Prepicur N ya, dan di rolling sama Orondis Opti di mix sama Mirapis Duo untuk pengendalian bercak daunnya. Dan ini hasilnya seperti ini ya, bercak daunnya mulai kering. Tanaman cabai ini belum kita lakukan pengikatan ya, pengikatan kepada ajir. Mungkin nanti sambil kita merempel daun bawah sambil kita melakukan pengikatan biar sekaligus bersih ya untuk daun bawahnya. Jadi ini ya sahabat petani semua yang akan saya pergunakan untuk melakukan penyemprotan di pagi hari ini. Yang pertama di sini kita gunakan insektisida ataupun akarisida Samit untuk mengatasi hama tungau seperti tadi. Jadi Samit ini bahan aktifnya Pyridaben. Ini akarisida untuk membasmi hama keriting daun yang menggulung ke bawah ya. Ini tuh biasanya 2 kali aplikasi nanti sudah mulai kelihatan tumbuh pucuk baru pada tanaman cabai yang memang terserang hama keriting daun akibat tungau ya. Ini kita mix sama nutrisi ya biar proses pemulihannya itu lebih cepat. Nah, nutrisi yang akan saya pergunakan yaitu ini ya, POC Agropalkan Super Aktif, karena di POC ini terkandung banyak unsur mikro lengkap ya,
yang sangat baik sekali diaplikasikan pada tanaman cabai kita, apalagi saat tanaman cabai kita itu ada serangan hama ataupun serangan penyakit, biar proses pemulihannya itu lebih cepat. Makanya saya tambahkan POC Agropalkan Super Aktif ini. Dan juga saya menambahkan fungisida klorotalonil ya, ini dakonil yang kita pakai untuk mengatasi busuk ranting ataupun busuk batang ya. Ini bahan aktif klorotalonil itu untuk Phytophthora lah istilahnya itu. Dan dimix sama Amistartop ini sebagai pencegahan biar patek tidak masuk pada tanaman cabai kita ya. Karena saat ini tanaman cabai kita sudah mulai masuk ke masa pembungaan dan menjadi buah. Jadi hari ini pertama kali masuk Amistartop ya. Dan yang terakhir di sini saya menambahkan perekat ya, biar insektisidanya lebih menempel di daun dan bertahan lama dan tidak terlalu tercuci sama air hujan. Nah, ini saya sudah siapkan ya ember berisi air, dan untuk dosis penggunaannya untuk dakonil di sini saya akan memberikan sebanyak 3 sendok makan. Saya lebih tingkatkan ya penggunaannya lebih banyak karena memang musim penghujan. Terus yang kedua yaitu Amistartop. Saya pertama kali masukkan yaitu 10 ml sudah cukup sebagai tindakan pencegahan ya. Dan untuk Acaricida Summit yaitu sebanyak 15 ml. Terus POC Agropalkan Super Aktif saya akan memberikannya sebanyak 40 ml ya. Dan juga yang terakhir yaitu perekat sebanyak 10 ml untuk satu tangki 16 liter. Oke ya sahabat petani semua, ini penyemprotannya sudah selesai. Kita akan melihat lagi perkembangan ke depannya seperti apa. Jadi jangan lupa buat sahabat petani semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Cianjur Selatan Farming. Dan yang ingin tahu perkembangannya ataupun perawatan apa saja yang sudah kita lakukan pada tanaman cabai ini, silahkan dicek ya di playlist cara tanam cabai roket dari awal sampai panen. Di situ videonya lengkap ya, pemupukan, penyepraian, pokoknya lengkap. Mungkin saya akhiri dulu sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.